Bagaimana jika kita melakukan perjalanan keluar angkasa masa depan umat manusia? Mari kita kendarai mesin super cepat tata surya yang kini menjadi halaman belakang kita dan kemudian menuju bintang lain. Di masa depan, jutaan planet eksotis akan menjadi rumah baru kita dan pelabuhan untuk peradaban tipe 3. Pada skala Kardashev, dunia utopis dengan proporsi galaksi itu memiliki peluang yang sangat kecil untuk menjadi kenyataan. Peneliti dan penulis fiksi ilmiah dengan suara bulat meramalkan bahwa segera setelah umat manusia menemukan keberanian untuk menjelajahi luar angkasa, ia harus menghadapi banyak masalah dan bahaya yang tak terduga. Masing-masing mungkin cukup untuk mengakhiri ekspansi antar bintang kita dan bahkan kepada manusia sebagai spesies. Itu sebabnya hari ini dengan bantuan sains dan dunia sci-fi terbaik kita akan berkunjung ke ruang nyata masa depan umat manusia. Mari cari tahu apa sebenarnya yang salah di sana, jauh dari planet kita. Jarak antariksa sangat besar sehingga jangkauan kita mungkin berakhir hampir sebelum dimulai. Saat ini pesawat antariksa tercepat milik NASA adalah Parker Solar Probe yang telah berakselerasi ke rekor 192 km per detik. Itu akan membutuhkan sedikit lebih dari setengah jam untuk mencapai bulan. Mengesankan bukan? Namun jika Anda menaiki kapal angkasa yang identik dan menuju tetangga terdekat kita, sistem bintang Alpha Centauri yang terletak 4,3 tahun cahaya dari bumi, perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 6.700 tahun. Saya tahu apa yang Anda pikirkan, tidur cryogenik. Sayangnya, para ilmuwan belum menemukan cara untuk menghidupkan kembali tubuh manusia yang beku. Itu sebabnya para insinyur bahkan tidak mempertimbangkan cryonics. Sebaliknya, Badan Antariksa Eropa telah membuat proyek Hyperion yang dirancang untuk kolonisasi ruang angkasa. Inilah yang disebut kapal generasi atau lebih tepatnya sebuah bahtera. Mampu membawa 40.000 orang. Itulah jumlah manusia yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup kita dalam perjalanan yang sangat panjang menurut penelitian ilmiah. Selama ribuan tahun, para pelancong akan lahir dan kemudian mati di dalam pesawat ruang angkasa ini. Artinya, hanya kerabat jauh dari mereka yang pernah naik kapal yang akan tiba di dunia baru. Bayangkan saja menjadi bagian dari salah satu generasi peralihan. Anda belum pernah melihat bumi dan Anda juga tidak akan pernah melihat tujuan akhirnya. Mungkin perasaan ini akan mendorong Anda untuk melakukan seperti yang dilakukan karakter Orphans of the Sky dalam novel ikonik karya Robert Heinlein. Perjalanan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di luar angkasa membuat para penumpang di atas kapal generasi putus asa yang akhirnya memicu kerusuhan. Akibatnya, keturunan mereka melupakan bumi dan tidak tahu bahwa mereka hidup di pesawat luar angkasa yang bergerak. Neraka seperti ini menunggu kita jika kita memutuskan untuk bepergian ke bintang terdekat, apalagi ke tempat yang jauh. Untuk menghentikan novel sci-fi mereka tergelincir ke dalam cerita horor, penulis menciptakan konsep hyperspace yang memungkinkan karakter bergerak lebih cepat dari cahaya. The Foundation, buku seri klasik karya Isaac Asimov, teknologi melompati hyperspace ini adalah faktor utama yang membantu umat manusia menjelajahi seluruh galaksi dan membangun kerajaan luar angkasa, naik kapal luar angkasa, dan nikmati perjalanan melintasi ribuan tahun cahaya dalam sekejap. Meskipun trik opera ruang angkasa ini tidak ada hubungannya dengan sains yang sebenarnya, Albert Einstein dan para pengikutnya hanya menyebutkan dua opsi untuk melewati batas kecepatan cahaya setidaknya secara teori. Mereka membelokkan ruang waktu jika kita berbicara tentang penerbangan super cepat dan lubang cacing jika kita berbicara tentang perjalanan seketika. Tapi apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah dan membiarkan kita berkembang lebih cepat? Pengembang EVE Online, sebuah game strategi sci-fi, menggabungkan kedua teknologi ini ke dalam dunia yang mereka bangun. Menurut plotnya, manusia menemukannya setelah menjajah tata surya. Sama seperti prototipe terkenal NASA, mesin warp dari alam semesta EVE menciptakan ruang hampa khusus di sekitar pesawat ruang angkasa di mana kecepatan cahaya tidak terbatas. Meskipun dilengkapi dengan beberapa persyaratan, ini memungkinkan pilot untuk berakselerasi hingga 30 unit astronomi per detik, yang berarti 15.000 kali lebih cepat dari cahaya. Ini sangat cepat, Anda hanya perlu 1 detik untuk pergi
dari bumi ke Pluto, dan hanya 2,5 jam untuk mencapai Alpha Centauri. Anda bahkan tidak akan punya cukup waktu untuk mengalami horor eksistensial hanya menonton film streaming atau yang tidak live. Pada saat yang sama, untuk sebagian besar perjalanan antar bintang, manusia yang hidup di dunia alam semesta Eve menggunakan lubang cacing terkontrol yang dibuat dengan mengeksploitasi resonansi gravitasi. Singkat cerita, Anda dapat melompat ke sistem bintang lain dalam hitungan detik. Sejauh ini, semuanya hanyalah fantasi. Tetapi secara umum, infrastruktur seperti itu tidak terlihat tidak realistis. Namun, menembus kecepatan cahaya hanyalah persiapan untuk menghadapi masalah yang lebih signifikan di jalur peradaban galaksi. Hitungan mundur antar bintang yang melelahkan akan dimulai saat Anda meninggalkan kapal luar angkasa dan menginjak planet lain. Dan itu bukanlah metafora kreatif, itu istilah ilmiah. Pada musim semi 2022, Michael Wong, seorang ahli astrobiologi dan penggemar berat Star Trek, bekerja sama dengan Stuart Bartlett menciptakan model matematika peradaban yang memulai ekspansi ruang angkasa. Pada awalnya semuanya berjalan sesuai rencana, namun tak lama kemudian muncul krisis yang tak terhindarkan yang mungkin membuat semua upaya sia-sia. Di The Expanse, serangkaian novel karya James Corey dan adaptasi layarnya, titik balik terjadi setelah menjajah Mars. Pada akhir abad ke-22, para pemukim Mars muak dengan pemerintahan lalim bumi. Seperti di abad ke-18, penjajah Amerika sudah muak dengan sikap kerajaan Inggris. Konflik tersebut hampir menyebabkan perang yang mengancam untuk menunda ekspansi manusia ke luar angkasa untuk waktu yang sangat lama ketika tiba-tiba insinyur Mars Solomon Epstein menemukan penggerak luar angkasa berdaya tinggi yang baru. Mars menukar inovasi ini dengan kemerdekaan dari bumi, jadi umat manusia terus menjelajahi tata surya. Rangkaian event yang benar-benar fantastis ini secara mengejutkan konsisten dengan kesimpulan Wong dan Bartlett. Untuk mengatasi krisis yang tak terhindarkan, apapun langkahnya, kita membutuhkan inovasi tertentu yang akan membuat orang terus berkembang. Tapi krisis berikutnya tidak akan membuat mereka menunggu. Di The Expanse, mendorong Epstein memungkinkan manusia dan Mars untuk menjajah sabuk asteroid dan bulan Jupiter dan Saturnus. Tapi jangan terburu-buru membeli rumah musim panas di Callisto. Anda tidak disambut baik di sana. Penduduk pinggiran tata surya kita menganggap diri mereka bangsa yang terpisah yang disebut Belters. Memiliki sekumpulan pesawat ruang angkasa yang cepat dan dapat bermanuver yang dilengkapi dengan penggerak Epstein, mereka mulai berhasil menghancurkan armada bumi dan Mars. Bisa lihat apa yang terjadi di sini di EVE Online. Warp Drive dan Stargate memungkinkan orang menemukan ratusan dunia lain di sekitar tata surya kita. Masalahnya adalah kolonisasi membutuhkan sumber daya yang sangat besar yang hanya dimiliki oleh perusahaan besar. Bahkan pada tahap ini, saat kita mengambil langkah pertama menuju luar angkasa, ada persaingan ketat antara lembaga pemerintah seperti NASA dan proyek yang didanai oleh miliarder ambisius. Pada awalnya ini adalah inovasi yang bermanfaat. Tapi apakah Anda menyadari apa artinya jika kita benar-benar mulai mengisi galaksi? Ketika lompatan gangguan warp tidak dapat membawa pemukim lebih dalam ke sistem bintang baru, korporasi mulai memperebutkan apa yang berhasil mereka taklukkan. Kontrak impian yang menjanjikan Anda eksplorasi ruang angkasa yang damai akan mengubah Anda menjadi seorang prajurit dalam perang antar bintang yang brutal. Perjuangan untuk mendominasi ini menghentikan semua ekspansi lebih lanjut. Menurut Wong dan Bartlett, ini adalah pola universal. Setiap inovasi yang membantu menyelesaikan krisis awal, apakah itu dorongan revolusioner atau model ekonomi eksplorasi ruang angkasa, akhirnya memicu krisis kedua yang bahkan lebih buruk. Kali ini, itu menghambat munculnya inovasi baru ketika manusia tidak hanya membutuhkan satu langkah, tetapi lompatan besar ke depan. Baik di alam semesta, The Expanse, maupun EVE Online, orang tidak membuat kemajuan sendiri. Itu dicapai hanya karena faktor luar. Di The Expanse, itu adalah cincin portal ke banyak sistem bintang baru. Di EVE Online, itu adalah lubang cacing alami yang mengarah ke gugusan ruang angkasa yang jauh dan tak berpenghuni.
Wong dan Bartlett yakin ini adalah bentuk inovasi lain yang memungkinkan perluasan lebih lanjut. Armada koloni segera menuju Eden baru dan semua dendam benar-benar terlupakan. Tapi jangan terlalu cepat menaiki kapal ruang angkasa pertama yang Anda lihat. Dan jika Anda melakukannya, lupakan surga di antara bintang-bintang seperti yang Anda ketahui sebelumnya. Anda harus menghadapi krisis terakhir. Setiap fase siklus meninggalkan peradaban lebih sedikit dan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan inovasi. Itulah sebabnya, cepat atau lambat, itu hanya akan gagal melakukan apapun. Inilah sebenarnya kelelahan antar bintang dan menurut model Wong dan Bartlett secara matematis mustahil untuk menghindarinya. Dan meskipun para ilmuwan tidak mengecualikan kemungkinan beberapa inovasi terakhir menyelamatkan umat manusia dan mengubahnya menjadi peradaban tipe 3 pada skala Kardashev, dalam banyak kasus bagaimanapun juga kita ditakdirkan untuk kehilangan segalanya. Apakah itu akhir dari era luar angkasa? Lihat saja nanti. Setelah mengalami kejenuhan, peradaban antar bintang akan terjun ke zaman kegelapan. Apa artinya? Itu tergantung pada apa yang berhasil dicapai manusia pada saat keruntuhan yang akan segera terjadi. Kekaisaran galaksi dari Isaac Asimov's Foundation mencakup 25 juta dunia yang dapat dihuni dan semuanya dikelola dari satu planet bernama Trantor yang terletak di pusat galaksi. Faktanya, itu adalah salah satu kediaman kekaisaran besar dengan miliaran karyawan yang melakukan tugas administrasi. Anda tidak keberatan menjadi salah satu penguasa dengan begitu banyak kekuatan, bukan? Ingat, lalu lintas sangat buruk di Trantor, dan Anda harus memesan makanan dari planet lain. Namun, Profesor Harry Seldon menemukan masalah lain. Setelah memusatkan semua kekuatan di satu planet, peradaban tipe 3 ini menjadi sangat rentan terhadap krisis perang. Dalam beberapa kasus, armada pemberontak memblokade Trantor, membuat lingkungan elitnya langsung berubah menjadi arena Hunger Games. Bahkan jika Anda bertahan hidup di tengah kekacauan ini, Anda ditakdirkan untuk menyaksikan kejatuhan yang menyakitkan dari peradaban Anda, terkoyak oleh perang sengit demi uang dan kekuasaan. Zaman kegelapan di luar angkasa tidak hanya akan membawa pertumpahan darah yang tak berkesudahan. Asimov secara terbuka mengakui bahwa dia telah mengambil kekaisaran Romawi sebagai basis dunia galaksi dalam buku-bukunya. Pada tahun 467 Masehi, Roma jatuh ke tangan suku-suku barbar dan banyak teknologinya hilang selamanya. Dimulai dengan keramik mengkilap yang indah hingga akuaduk yang memasok air ke kota-kota. Belum lagi jalanan mulus yang menghubungkan mereka. Namun hal utama yang dirampas zaman kegelapan di bumi dari kita adalah cara membuat beton. Itu ditemukan kembali hanya pada abad ke-19. Sebelumnya, selama hampir 1500 tahun, potensi manusia tidak bisa lebih dari membangun landmark terpisah dari batu biasa. Dan jika ini yang menyebabkan runtuhnya sebuah kerajaan kuno, dapatkah Anda membayangkan tingkat kemunduran teknologi yang mengerikan yang akan terjadi ketika peradaban antar bintang runtuh? Di alam semesta Foundation, kerajaan barbar yang ada di reruntuhan kerajaan galaksi bahkan kehilangan teknologi nuklir. Meskipun mempertimbangkan kekejaman mereka, ini dianggap baik-baik saja. Di Hyperion Kentos, sebuah buku seri oleh Dan Simon, peradaban antar bintang jauh lebih sederhana. Hegemoni manusia hanya mencakup 200 dunia berpenduduk yang bahkan tidak memiliki pemerintahan yang bersatu. Selain itu, peradaban ini sepenuhnya bergantung pada jaringan Farcaster yang memungkinkan perjalanan seketika antara dunia yang terhubung. Saat serangan musuh menghancurkannya, hegemoni selesai. Runtuhnya infrastruktur peradaban antar bintang seperti itu pasti akan membawa keruntuhan ekonomi dengan kekurangan pangan dan kurangnya fasilitas dasar. Tapi tidak seeksklusif itu, dan ini akan menjadi sisi terburuk dari zaman kegelapan. Apakah Anda ingat lubang cacing misterius di EVE Online yang membiarkan manusia menjajah gugusan bintang bernama New Eden? Jadi, suatu hari yang cerah pada tanggal 20 Februari 8061, gerbang ini tiba-tiba tidak ada lagi. Tanpa kemungkinan membawa sumber daya dari bumi, terraforming puluhan dunia berhenti segera setelah dimulai. Kemiripan kehidupan di salah satu dunia itu akan segera dihabisi dengan kehausan, kelaparan, dan mati lemas.
panas. Runtuhnya lubang cacing juga melumpuhkan seluruh infrastruktur gerbang bintang di antara sistem, dan sejarah menyedihkan Hyperion Kentos telah terulang kembali. Dalam sekejap mata, manusia yang hidup di angkasa jauh berubah menjadi penyintas yang terpisah satu sama lain selama bertahun-tahun cahaya. Tetapi jika orang cukup sabar, pada akhirnya mereka akan membangun kembali peradaban sebelumnya, bukan? Sayangnya, itu tidak akan sama. Penjajah dari New Eden baru saja menyaksikan keruntuhan lubang cacing. Bagaimana jika mereka diberikan 12.000 tahun? Lagi pula berabad-abad berlalu nenek moyang kita di bumi berkembang dari suku pemburu menjadi masyarakat industri. Tapi di planet Atra, setelah sekian lama, Anda hanya akan menemukan budak yang tanpa lelah mengolah ladang untuk keluarga kerajaan yang anggotanya menganggap diri mereka kerabat Tuhan dan mengobarkan perang kejam atas namanya. Beberapa kekacauan gila dari perang salib dan kekaisaran Romawi. Peradaban ini baru saja membangun kembali pesawat ruang angkasa. Jika Anda memiliki nyali mengatakan masyarakat kuno seperti itu tidak dapat menjelajahi ruang angkasa dengan baik, Anda akan dibakar di tiang pancang karena pengakuan Anda. Mari kita percepat melewati 3.000 tahun lagi. Kekaisaran Amar yang teokratis sekarang memiliki 40% dunia New Eden yang dapat dihuni. Inilah kebenaran yang sangat tidak menyenangkan. Demokrasi bisa berhasil seperti yang mereka cita-citakan dalam lingkungan yang relatif aman dan berkembang. Tapi begitu orang kehilangan teknologi dasar dan terdesak bertahan hidup dalam isolasi, mereka pasti akan memproduksi model masyarakat terburuk dari sejarah planet kita. Hanya karena ini bisa juga diterapkan. Zaman kegelapan di luar angkasa akan menciptakan kondisi unik bagi monarki usang, agama kuno, dan praktek sosial kejam apapun yang membiarkannya muncul kembali dalam skala yang lebih besar. Tetapi jika Anda berpikir degradasi teknologi dan sipil adalah hasil yang paling mengerikan bagi orang-orang, saya kasih tahu Anda kabar buruknya. Menderita kesulitan yang ekstrim di ruang yang dingin dan tak terbatas sangat mudah untuk melupakan esensi dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Dalam artikel terkenal mereka yang didedikasikan untuk krisis, Wong dan Bartlett mengatakan bahwa peradaban antar bintang memiliki satu kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Inilah yang disebut kebangkitan. Sebuah peradaban harus menyadari bahwa bencana penyusutan sumber daya sudah dekat dan berhenti berkembang keluar angkasa sebelum krisis terakhir memaksa mereka melakukannya. Tapi apa yang kita lakukan selanjutnya? Menurut Wong dan Bartlett, kita harus menggeser prioritas kita dan fokus memperluas ke dimensi lain. Mudah menyalahartikan ini sebagai panggilan untuk membuka gerbang ke dunia paralel. Tetapi para sarjana sebenarnya memaksudkan dimensi lain dari peradaban kita. Pada tahun 2012, futuris John Smart berasumsi bahwa orang mungkin mengalami kebangkitan seperti itu tepat setelah upaya pertama menjajah sistem bintang lain dan memilih jalur yang berbeda, transendensi. Ya, seperti di film dengan judul yang sama, di mana tokoh yang diperankan Johnny Depp menggugah pikirannya ke dalam komputer. Mengapa kita perlu membuang sumber daya yang sangat besar untuk kolonisasi dan terraforming ketika kita bisa pindah ke dunia virtual yang nyaman saja? Penulis fiksi ilmiah menyebutkan banyak ras serupa dalam karya mereka. Misalnya, Sleepers dari EVE Online. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lihat dalam mimpi digital mereka. Bahkan mungkin mereka mengubah diri mereka sendiri menjadi peradaban tipe 3 virtual dalam skala Kardashev. The Matrix in Outer Space terdengar sangat keren. Meski terlepas dari bahaya nyata menyelam ke dunia ilusi ini, ada pertanyaan utama dan paling mengganggu. Pembuat film juga mengangkatnya dalam transendensi. Akankah pikiran digital tetap menjadi manusia atau akankah ia berubah menjadi makhluk asing yang belum pernah kita temui dengan motif utama yang tidak kita mengerti? Namun sebenarnya, pindah ke dimensi virtual bukanlah satu-satunya keputusan yang dapat membahayakan esensi kemanusiaan kita. Bayangkan mengintip melalui jendela kapal ruang angkasa dan tiba-tiba melihat ini. Humanoid menakutkan dengan sayap mengelilingi pesawat ruang angkasa dari semua sisi. Saat berikutnya Anda mendengar suara gemerincing keras di belakang punggung Anda. Seorang astronot kurus yang tidak wajar dengan ekor besi menyelinap ke lorong. Apa itu? Invasi alien? Tidak juga. Seperti itulah keturunan jauh dari orang-orang yang disebut terasing di Dan Simmons Hyperion Kentos.
Dengan bantuan insinyur genetik dan implan, mereka beradaptasi dengan kehidupan di gravitasi nol dan bahkan di luar angkasa. Sayap mereka adalah panel surya, seperti yang terpasang pada satelit kita. The Outstars menarik diri dari ekspansi ke planet mirip bumi sejak mereka benar-benar dapat hidup di mana saja di alam semesta. Tetapi setelah pindah ke dimensi evolusioner lain, makhluk ini berhenti menjadi manusia dan di Hyperion Cantos, mereka secara terbuka menghadapi umat manusia. The Outstars memiliki begitu sedikit kesamaan dengan kita sehingga Dan Simmons bisa saja menampilkan mereka sebagai alien, dan itu tidak akan membuat perbedaan apapun. Di EVE Online, ras yang dikenal sebagai Jove ditentukan oleh sejarah modifikasi diri agresif yang serupa, yang akhirnya mengutuk mereka dengan penyakit genetik yang tidak dapat disembuhkan. Penampilan pucat mereka, pengabaian sebagian besar emosi, dan ketidakmampuan untuk bereproduksi secara alami telah membuat banyak orang di New Eden memandang mereka hampir asing. Namun tidak peduli seberapa banyak Jove berevolusi, mereka tetap manusia yang tak terhindarkan. Ditunjukkan dengan sangat baik oleh keinginan mereka yang kejam dan gigih untuk mencapai tujuan apapun yang mereka pikirkan. Ras transhuman ini juga berkontribusi pada munculnya kapsul. Ini sebenarnya adalah karakter pemain dalam EVE Universe, pikiran abadi yang beralih di antara tubuh klon sambil mengemudikan berbagai kapal dan berperang. Capsular tidak bisa mati untuk selamanya, mereka hanya hidup dan hidup. Kedengarannya sangat praktis, tetapi bisakah kita benar-benar menyebutnya manusia? Dan bagaimana dengan suku Triglavian, bentuk lain dari keturunan jauh orang-orang yang terkenal dengan kecerdasan kawanan mereka? Namun mungkin contoh paling klasik dari hilangnya identitas manusia sebagai akibat dari ekspansi ruang angkasa yang menantang dapat ditemukan dalam saga fiksi ilmiah legendaris karya Frank Herbert, Dune. Dalam adaptasi layarnya yang disutradarai oleh Denis Villeneuve, Anda dapat melihat cara kerja Mentat yang pada dasarnya adalah komputer manusia. Trik mata ini terlihat aneh, tapi setidaknya tidak akan membunuh Anda seperti mesin berpikir dari semesta yang sama. Mentat hanyalah bentuk manusia modifikasi yang tidak berbahaya. Saya yakin Anda sudah menantikan kisah cinta antara Timothée Chalamet dan Zendaya di sequelnya. Maksud saya, di antara karakter mereka, Paul Atreides dan Shani. Jika Denis Villeneuve tidak tetap setia pada buku, kita tidak hanya akan melihat romansa pasangan yang penuh gairah, tetapi juga hasilnya. Temui putra Paul dan Shani yang lebih dikenal sebagai God Emperor Leto Atreides II. Dia dengan sengaja menggabungkan tubuhnya dengan larva cacing pasir untuk menjadi abadi dan seorang diri memerintah kerajaan galaksi. Bayangkan saja Anda dan keturunan Anda hidup tunduk pada makhluk ini selama puluhan abad dan menyembahnya seperti dewa. Paradoksnya adalah bahwa kemampuan manusia supernya akhirnya membantu menyelamatkan manusia Dune dari kepunahan dan memulai gelombang ekspansi baru ke dunia yang tidak dikenal. Harganya tinggi, tapi tetap saja semua ini mengarah pada kesimpulan yang tidak terduga. Mungkin inovasi yang akan membuat umat manusia terhindar dari kejenuhan dan akhirnya berubah menjadi peradaban tipe 3 dalam skala Kardashev bukanlah sejenis teknologi sama sekali. Mungkin itu mengubah perspektif modern kita tentang proses ekspansi antar bintang. Sebenarnya setiap peradaban yang bermigrasi dari satu planet kecil ke kedalaman galaksi pasti akan berubah tanpa bisa dikenali. Umat manusia tidak bisa tinggal jauh dari bumi sementara kondisi ruang yang parah akan menghasilkan secara halus bukan masyarakat paling progresif yang terus-menerus berjuang untuk bertahan hidup. Dan kita pasti harus mengorbankan biologi kita sendiri demi menjajah ruang angkasa. Tapi bagaimana jika kita berhenti takut akan semua hal itu dan mulai memandangnya sebagai proses transitif yang diperlukan? Jujur saja, tidak peduli bagaimana kita mencoba menghindari perang, mereka pasti akan memicu antara budaya manusia baru dipisahkan oleh kekosongan kosmik dan haus akan sumber daya.
Konflik-konflik ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat. Pertempuran luar angkasa epik yang mencakup banyak sistem bintang dan mungkin berkecamuk selama ribuan tahun. Tapi pada akhirnya saat kita akhirnya mencapai tipe 3, siapa yang akan peduli? Peradaban kita sendiri tidak memandang perang kekaisaran Romawi sebagai tragedi, lebih seperti kisah sejarah yang menawan dan prasyarat yang diperlukan untuk keberadaan kita sendiri. Jadi, jika Anda benar-benar ingin melihat utopia antar planet yang Anda sukai, mungkin tidak terlalu buruk untuk berubah menjadi klon abadi selama beberapa abad dan menyelami masa depan yang kejam dan indah di antara bintang-bintang ini.